Kita lanjutkan. Saya akan share screen. Kita sampai kepada teorema 716 yang kemarin sudah ditanyakan oleh Michel, ya. Seperti yang kita ketahui, transformasi linear itu ciri-cirinya adalah mengawetkan kedua operasi, ya. Tx plus y sama dengan tx plus ty, dan tsx sama dengan stx, ya. Dua operasi, kedua-duanya diawetkan, operasi jumlahan dan operasi perkalian dengan skalar, ya. Nah, seperti halnya pada subruang, masih ingat ya, ketika kita belajar subruang, syarat perlu dan cukupnya itu dua, ya, tertutup terhadap jumlahan, tertutup terhadap perkalian dengan skalar, ya. Nah, dulu ketika kita belajar subruang, kedua syarat itu bisa kita jadikan satu menjadi SU plus TV, ya, anggota W. Nah, seperti itu akan kita pakai pada teorema 716, ya. Dua syarat dari transformasi linear yaitu mengawetkan operasi jumlahan dan operasi perkalian dengan skalar, kita jadikan satu syarat saja, nomor 5 ini, ya. Persamaan ini itu berarti T itu mengawetkan jumlahan dan perkalian dengan skalar sekaligus, ya. Kita baca teoremanya. Misalkan V dan W adalah dua ruang vektor dan T transformasi linear dari V ke W, ya. Transformasi T adalah transformasi linear jika dan hanya jika untuk setiap X dan Y di V dan setiap bilangan real S dan T berlaku T X Tsx plus Ty sama dengan Stx plus Pty. Ya, ini ketika di subruang ini adalah Su plus Tv, ya. Sekarang Sx plus Ty, ya. Kalau masih ingat di subruang dulu Su plus Tv. Sekarang Sx plus Ty, sama saja ya, karena variabel ini boleh U, boleh V, boleh X, boleh Y, ya. Terserah lambang-lambang yang kita pilih. Ya. Jadi teorema ini dengan perkataan lain akan membuktikan bahwa definisi 711 yaitu 12 itu ekivalen dengan 5. 5 itu ini, ya. Nah, teorema ini mau membuktikan bahwa membuktikan apa sebenarnya? Membuktikan bahwa satu dan 2 ekivalen dengan
5. Ya. 1 dan 2 itu definisi 711 ya. Halaman 346 ya. Persamaan 1 dan 2 itu kamu lihat di definisi 711 ya. Di definisi 711 halaman 346 ya, 346. Nah, 1 dan 2 ini adalah definisi transformasi linier ya. Jadi kalau teorema 716 ini mengatakan T adalah transformasi linier jika dan hanya jika, itu artinya apa? T adalah transformasi linier menurut definisi 711, T itu memenuhi 1 dan 2, ya kan? Jika dan hanya jika T memenuhi 5. Nah, kalau disingkat ya ini ya. T adalah transformasi linier, itu artinya memenuhi 1 dan 2, jika dan hanya jika memenuhi 5. Ya. Jadi kita mau membuktikan bahwa 1 dan 2 ekivalen dengan 5. Gitu ya. 1 dan 2 ekivalen dengan 5. Ya. Nah, bagaimana? Mudah ya, buktinya mudah sekali. Buktinya mudah sekali. Ya. Jadi dari kiri ke kanan, 1 dan 2 dipenuhi. Buktikan 5, gitu kan? Dari kiri ke kanan, jika dan hanya jika berarti P maka Q dan Q maka P ya. Jadi buktinya selalu 2 langkah, karena jika dan hanya jika. Ya. Langkah pertama, 1 dan 2 premis, 5 dibuktikan. Ya. Jadi 1 dan 2 diketahui, 5 dibuktikan. Nah, kita buktikan 1 dan 2 diketahui, maka TSX plus TY sama dengan TSX plus TTY. Apa ini? Ini adalah 1 ya. Mengapa ini benar? Karena 1 dipenuhi ya. 1 mengatakan apa? TU plus V sama dengan TU plus TV ya. Atau TX1 plus X2 sama dengan TX1 plus TX2. X1-nya SX, X2-nya TY ya. Jadi menurut 1 TX1 plus X2 adalah TX1 tambah TX2 ya, 1 ya. Kemudian kita menggunakan nomor 2 ya. TSX menurut nomor 2 STX. TTY menurut nomor 2 TTY ya. Ini nomor 2 ya. Jadi karena satu dan 2 itu berlaku, maka 5 terbukti ya. Maka 5 terbukti ya. Karena TSX plus TY sama dengan STX plus TTY. Jadi 5 terbukti ya. Bila 1 dan 2 diketahui, 5 terbukti. Nah, sekarang sebaliknya, bila 5 diketahui, 1 dan 2 kita buktikan ya. 5 sekarang premis ya. 5 sekarang premis. Ya, TSX plus TY sama dengan ini diketahui sekarang ya. Kita buktikan 1 berlaku, 2 berlaku ya. Mudah ya. Karena 5 berlaku untuk setiap S dan setiap T bilangan real ya. 5 berlaku untuk setiap S dan setiap T bilangan real. Jadi juga berlaku untuk S sama dengan 1 dan T sama dengan 1 ya. Kalau S sama dengan 1 dan T sama dengan 1, maka menurut 5
TSX plus TV, ya, menurut 5, ini saya tulis di sini, T S X ditambah TY sama dengan, ini S-nya boleh sembarang bilang real, T-nya boleh sembarang bilang real. Ya, kalau S sama dengan 1, T sama dengan 1, maka ini menjadi TX plus Y, ya. Ingat, 1X sama dengan X, 1Y sama dengan Y, ya. Sifat yang ke-8 dari vektor. Ya. Sifat yang ke-8 dari ruang vektor. Jadi TSX plus TTY sama dengan TX plus TY, ya. Ini saya perbaiki saja, ya, buktinya kurang terlalu melompat-lompat, ya. Coba saya tulis ulang. Saya tulis di sini, ya. 5 diketahui, ya. Jadi T SX ditambah TY sama dengan STX ditambah TY, ya. Karena apa? Karena 5 diketahui, ya. 5 diketahui. Nah, ini berlaku untuk tiap S dan T bilangan real, ya. Berlaku untuk sembarang S dan T bilangan real, ya. Jadi untuk bilangan real S sama dengan 1 dan T sama dengan 1 juga berlaku, ya. Jadi menjadi apa? T 1X ditambah 1Y sama dengan 1TX ditambah 1TY, ya. Karena untuk sembarang bilangan real S dan T, termasuk kalau S dan T-nya sama dengan 1. Nah, sifat ruang vektor adalah 1. Skalar 1 kali X adalah X, ya. Ingat sifat yang ke-8, ya, dari ruang vektor, sifat yang terakhir dari ruang vektor. Bilangan real 1 kali X sama dengan X. Jadi ini menjadi apa? Ini menjadi P X ditambah Y. Karena apa? Karena 1X sama dengan X, 1Y sama dengan Y. Ya. Kemudian 1TX itu ya TX, ya. Karena 1X sama dengan X, jadi 1TX sama dengan TX, 1TY sama dengan TY, ya. Jadi kesimpulannya apa? 1 berlaku, ya. 1 benar. TX plus Y sama dengan TX plus TY, ya.
Jadi kita bertitik tolak dari 5 ya. 5 diketahui, ternyata 1 berlaku. Nah, sekarang 2. Nah, 2. Nah, kalau 2 ya sama saja ya. 5 diketahui jadi T. Oh, saya pakai ini lagi saja ya. Ini saya pakai lagi. Ya. Jadi 5 berlaku. 5 diketahui premis ya. Kita buktikan 2 sekarang. 5 itu apa? 5 itu ini ya. T SX plus TY sama dengan STX plus TTY ya. Untuk setiap S dan T ya. Untuk setiap S dan T ya. Nah, sekarang kalau T-nya kita ambil sama dengan 0 ya. Sembarang S dan sembarang T kan, jadi kita boleh juga ngambil T sama dengan 0 ya. Karena 0 itu bilangan real ya. Kalau T sama dengan 0, maka persamaan 5 menjadi apa? T SX ditambah 0 Y ya. Sama dengan S TX ditambah 0 TY ya. Nah, kita sudah tahu di halaman berapa ya ketika kita membahas ruang vektor. Gimana ketika kita membahas ruang vektor pada awal kuliah ini ya, halaman 167 ya, di halaman 167 kita sudah membuktikan bahwa untuk skalar 0 dikalikan sembarang X hasilnya vektor 0 ya. Halaman 167 kalau lupa ya. Buka halaman 167. Ini kita buktikan ketika kita awal membahas ruang vektor ya. Halaman 167. Jadi kalau bilangan real 1 kali X hasilnya X. Kalau bilangan real atau skalar 0 kita kalikan dengan X, hasilnya vektor 0. Ya, vektor 0. Nah, berdasar halaman 167, kita mendapatkan apa? T SX ditambah vektor 0. Ya, sama dengan STX ditambah vektor 0 ya. Karena ini 0 kali vektor X adalah vektor 0 ya. Ini kurang ini ya. Nah, padahal
definisi ruang vektor kita sudah tahu kan? 0 adalah vektor 0 ditambah sembarang vektor, hasilnya adalah vektor itu sendiri ya. Sifat nomor 3 atau 4 ya, halaman 16. Halaman 165 ya, sifat nomor 3 ya, sifat nomor 3 ya. Sifat nomor 3 ini sifat nomor 8 dari ruang vektor, ini sifat nomor 3 dari ruang vektor. Ini bukan sifat ruang vektor tapi teorema, dibuktikan ya. Ini bukan definisi tapi ini teorema, dibuktikan. Kalau ini dan ini itu definisi ya, definisi. Oke. Jadi Sx ditambah 0 sama dengan Sx ya. Karena 0 ditambah X sama dengan X sama dengan X ditambah 0 karena komutatif ya. Karena komutatif. Jadi Sx tambah 0 itu Sx ya. Sedangkan Stx tambah 0 ya Stx ya. Nah, jadi 2 berlaku ya. Ini tidak lain daripada 2 kan. Jadi kesimpulannya 2 berlaku ya. 2 itu apa? 2 itu Tsx sama dengan Stx ya. Jadi dengan demikian terbukti apa? Terbukti bahwa 1 dan 2 jika dan hanya jika 5 ya. 1 dan 2 jika dan hanya jika 5. 1 dan 2 ini definisi ya, definisi transformasi linier. Definisi yang mensyaratkan 2 syarat ini ekivalen dengan 1 syarat ini ya. Nah, buktinya karena ini adalah ekivalensi, buktinya selalu 2 langkah ya. Langkah pertama 1 dan 2 itu diketahui, ini ya, 1 dan 2 diketahui, 5 dibuktikan ya. Kemudian langkah kedua 5 diketahui, ini 5 diketahui, 1 dan 2 dibuktikan, 1 di sini, 2 di sini ya. 5 diketahui, 1 dan 2 dibuktikan ya. Jadi 5 ekivalen dengan 1 dan 2 ya. Nah, jadi dengan demikian maka teorema ini mengatakan bahwa menyelidiki transformasi linier bisa dengan definisi menggunakan 1 dan 2, bisa dengan teorema menggunakan nomor 5 ini ya. Bebas, boleh 1 dan 2, tidak harus 5 ya. Meskipun ini 1 langkah ya, tapi tidak selalu mudah ya. Kalau kamu merasa lebih mudah menggunakan 1 dan 2, ya tidak apa-apa ya. Kalau kamu merasa lebih cepat menggunakan 5, ya boleh saja ya, tidak ada masalah. Sama saja ya, menggunakan 1 dan 2 atau menggunakan 5 sama saja ya.
Jadi misalnya contoh 712 ya. Misalnya contoh 712 ya. Transformasi linier dari R3 ke R2, TXY sama dengan 2X min Y plus Z, X min 3Z, ya. Di situ dibuktikan dengan 1 dan 2. Ya. 1 dipenuhi, 2 dipenuhi, jadi transformasi linier. Ya. Bisa juga soal contoh 712 itu kamu kerjakan dengan 5. Ya. Kamu selidiki T SX plus TP, SX plus TY sama dengan STX ditambah TTY. Ya. Tapi meskipun itu satu langkah, perhitungannya bisa lebih rumit, ya, lebih rumit. Ya. Jadi kalau kita merasa lebih mudah atau lebih sederhana menggunakan syarat 1 dan 2 seperti halaman 347 itu ya tidak apa-apa, ya. Oke. Sekarang ada satu catatan di sini, ya. Ada satu catatan pada halaman 349 di bawah, ya. Ini dari pengamatan, ya, tidak dibuktikan tapi dari pengamatan. Ya, ini dari pengamatan. Dengan mengamati contoh-contoh di atas, ya, tidak dibuktikan dengan teorema, tapi dengan melihat contoh-contoh di atas, kita dapat menggunakan suatu pegangan bahwa suatu pemetaan itu adalah pemetaan linier jika ini ya, aturannya merupakan suku banyak homogen berderajat 1. Ya. Aturannya merupakan suku banyak homogen berderajat 1. Ya. Suku banyak itu polinom, ya. Polinom homogen. Homogen itu artinya setiap suku derajatnya sama, yaitu 1. Ya. Homogen itu artinya derajat setiap suku sama. Ya. Setiap suku berderajat 1. Ya. Tidak boleh ada suku yang berderajat 0 atau berderajat lebih dari 1. Ya. Jadi ciri-ciri transformasi linier itu kalau dilihat dari aturannya, ya, dari aturan transformasi linier itu merupakan suku banyak berderajat 1 setiap sukunya. Ya. Coba kita lihat, ya. Jadi sekali lagi, suatu pemetaan itu transformasi linier jika aturan pemetaannya maksudnya, ya, aturan pemetaannya itu adalah suku banyak yang setiap sukunya berderajat 1, ya. Suku banyak yang setiap sukunya berderajat 1, ya. Coba kita cek, ya. Ini tidak dibuktikan tapi dari pengamatan, ya, tidak dibuktikan. Boleh kita lihat sebagai pengamatan. Coba kita cek dari depan, ya. 712, ya. Nah, ini contoh, ya. Ini maksudnya aturannya itu seperti ini loh, ya.
aturannya itu aturan pemetaan itu ya. Ini aturannya itu ini ya. Aturannya adalah suku banyak yang setiap suku berderajat 1 ya. Coba kita cek ini ya. Ini suku banyak ya. 2X min Y plus Z. Suku banyak terdiri dari 3 suku kan. Ini derajatnya 1, ini derajatnya 1, ini derajatnya 1 ya. Ini suku banyak. Ini derajatnya 1, ini derajatnya 1 ya. Suku banyak yang setiap sukunya berderajat 1 ya. Dikatakan homogen karena suku-sukunya berderajat sama ya. Nah, ini suku banyak yang suku-sukunya berderajat 1 ya. Jadi kesimpulannya T adalah transformasi linier ya. Sekarang ini 713. Lihat ini 713. Ini aturannya seperti ini ya. Aturannya seperti ini. Ini derajatnya berapa ini? Ini suku banyak ya. 3X tambah 2Y min Z tambah 1. Suku banyak kan? Ini derajatnya berapa? Jawab. 1. Ini? Ini derajatnya berapa? 1. Derajatnya itu pangkatnya ya. Ini? 1. Ini? 0. 0 ini ya. Ini berderajat 0 ya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 0. Jadi tidak homogen ya. Tadi dikatakan jika setiap sukunya secara homogen semua berderajat 1 ya. Ini derajat 1, ini derajat 1. Jadi di sini ada suku banyak yang derajatnya tidak homogen ya. Jadi ini transformasi linier atau bukan? Bukan ya. Nah ini tadi hanya pengamatan ya. Kalau ini dibuktikan betul-betul ya dengan kontraposisi ini ya. Ini bukan pemetaan linier ya. Contoh 714. Ya. Contoh 714. Aturannya seperti ini. Ya. Ini suku banyak, 1 suku, ini suku banyak, 2 suku. Ya. Ini suku banyak, 1 suku, ini derajatnya berapa ini? Jawab. Ini derajatnya berapa? Dinda? Dinda, ini derajatnya berapa? Dinda? Ini? 1. Samuel, ini derajatnya berapa? 2. Ini apa? 2 bukan. Apa? 2 bukan dong. 2, ya 2. Ini X pangkat 1, Y pangkat 1 ya. Jadi ini derajatnya 2 ya. Karena X pangkat 1, Y pangkat 1 ini derajatnya 2. Ya. Padahal tadi dikatakan suku banyak yang semua sukunya berderajat 1, tidak boleh lebih dari 1. Ya, jadi ini tidak bersifat linier ya. Ini bukan pemetaan linier ya. Bukan pemetaan linier ya. Kemudian ini aturannya ini ya sekarang ya. Contoh 715 aturannya ini ya. Suku banyak berderajat 1, suku banyak berderajat 1, suku banyak berderajat 1. Ya.
Ini berderajat 1 ya, karena berderajat 0 kali berderajat 1 berderajat 1 ya. Ini berderajat 1, ini berderajat 1, jadi ini transformasi linier ya. Tapi ini pengamatan ya, jadi tidak boleh dipakai untuk membuktikan ya. Jadi tidak untuk membuktikan ya. Jadi kamu jangan menggunakan itu untuk bukti. Kalau suruh membuktikan, buktikan ini transformasi linier, lalu buktinya derajatnya 1, derajatnya 1, derajatnya 1, maka transformasi. Tidak ya, jangan begitu ya. Ini hanya untuk mengamat-amati, nanti buktinya harus menggunakan 1 dan 2 atau 5 ya. Jadi ini hanya untuk mengamat-amati saja ya. Ini kira-kira transformasi linier atau bukan ya? Oh kira-kira bukan ini, karena ini derajatnya 2, ini 1, ini 1, ini ada derajat 2 di sini ya. Jadi dari pengamatan kita sudah bisa menduga jawaban pertanyaan ini bukan transformasi linier. Lalu kita buktikan ya, ini bukti matematisnya, tidak boleh dengan pengamatan itu. Pengamatan itu hanya untuk menduga ya, bahwa ini dari pengamatan kita bisa menduga bahwa ini bukan transformasi linier ya. Kemudian dibuktikan dengan menggunakan 1 dan 2 atau dengan menggunakan 5, ternyata benar ya, tidak merupakan transformasi linier ya. Oke. Jadi itu ini ya, pengamatan, bukan teorema. Jadi tidak bisa dipakai untuk membuktikan ya. Hanya untuk memperkirakan, oh ini kira-kira transformasi linier, oh ini kira-kira bukan transformasi linier ya. Ataupun memuat konstanta 0. Ya, ini sebenarnya tidak perlu nih ya. Memuat konstanta 0 ini, konstanta 0 ini berarti bilangan real 0. Ini tidak perlu ya. Yang terakhir ini menurut saya tidak diperlukan ya. Karena apa? Karena kalau ini boleh dikurung ya kalau menurut saya loh ya. Karena apa? Karena kalau homogen berderajat 1 berarti tidak boleh ada konstanta ya. Karena konstanta itu berderajat 0 kan. Tidak boleh ada suku konstan ya. Karena apa? Karena semua harus derajat 1. Maka dikatakan linier. Mengapa linier? Karena grafiknya garis ya. Masih ingat ya, kalau derajat 1 grafiknya garis, kalau derajat 2 grafiknya parabola dan seterusnya ya. Jadi kalau sudah dikatakan semua suku berderajat 1, berarti tidak boleh ada konstanta. Ya. Tidak boleh ada konstanta itu artinya kalau toh mau ada konstanta, konstanta itu harus 0 ya. Jadi kalau misalnya kita menulis ya X ditambah 2Y dikurangi Z misalnya ya, berderajat 1 kan, tidak boleh ada konstanta 5 ya, karena 5 itu berderajat 0 ya. Nah kalau dengan perkataan lain tidak boleh ada konstanta itu, bisa juga dikatakan kalau ada konstanta, konstantanya itu harus 0 ya. Konstantanya itu harus 0. Kalau konstantanya 0 itu sama saja dengan mengatakan tidak ada konstanta ya. Karena konstanta itu berderajat 0 ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Halaman 350 ini penting sekali. Sifat nomor 5, sifat nomor 5 ini
atau syarat nomor 5 itu bisa diperluas tidak hanya untuk 2 suku, tapi bisa untuk 3 suku, bisa untuk 4 suku, 5 suku, K suku, ya. Kalau 2 pada definisi 711 ya, 2 syarat 2 itu mengatakan apa? TSX sama dengan STX ya. Syarat nomor 5 mengatakan apa? TSX plus TY sama dengan STX ditambah TY ya. Bisa juga ditulis syarat 5 ini bisa juga ditulis T S1X1 ditambah S2X2 sama dengan S1TX1 ditambah S2TX2 ya. Jadi syarat nomor 5 itu bisa juga ditulis dengan menggunakan variabel X1, X2. Ya, boleh ya, variabel itu boleh UV, boleh XY, boleh X1, X2, dan seterusnya. Ya, kalau ditulis dengan variabel X1, X2, maka syarat 5 ini menjadi S1, X1, T-nya menjadi S2 ya, S2 X2 sama dengan S1 T1 tambah S2 T2 ya. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk 2 suku ya, bisa juga untuk 3. Ya, misalkan TS1X1 tambah S2X2 tambah S3X3 ya. Jadi bisa untuk 3 suku, bisa untuk 4 suku, bisa untuk K suku ini ya. Ini K suku ya, K suku ini ya. S1X1 ditambah S2X2 ditambah S3X3 ditambah XK sama dengan S1TX1 tambah S2TX2 tambah SKTXK ya. Ini adalah rumus 5 atau syarat yang nomor 5 itu dilakukan berkali-kali ya. Berkali-kali. Tidak hanya 2 kali tetapi 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya ya, di mana K-nya K ini apa? K ini apa? K di sini apa? K ini ya K ini ya. Di mana K-nya sama dengan apa? Siapa yang tahu? K di sini loh. K ini sama dengan 1, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Jadi K adalah bilangan asli ya, natural numbers. Kalau K sama dengan 1, ketemunya apa? Ketemunya syarat 2 ini ya. Ini adalah K sama dengan 1 ya. Kalau K sama dengan 1, syarat 2 ini. Kalau K sama dengan 2,
Syarat 5 ya. Kalau K sama dengan 3, K sama dengan 4 dan seterusnya ya. Jadi syarat 1 dan 5 itu bisa diperluas untuk 3, untuk 4, untuk 5, untuk K. Ya, K-nya boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 100 dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi pertama, sifat syarat nomor 5 ini dapat diperluas menjadi nomor 6. Ya, boleh dikatakan ini kalau mau diberi nomor, ini saya beri nomor 6. Ya. Sifat nomor 5 diperluas menjadi nomor 6. Ya. Tidak hanya 2 suku, tapi boleh lebih dari 2 suku. Ya. Nah, ini membawa akibat yang sangat penting. Ya. Ada 3 akibat yang berasal dari syarat nomor 6 ini. Ya. Pertama, ada 3 akibatnya. Pertama ini, transformasi linier mengawetkan sifat bergantung linier. Nah, kembali ke bergantung linier ya. Jadi dari sifat nomor 6 kita bisa membuktikan bahwa suatu transformasi linier itu mengawetkan sifat bergantung linier. Ya, jadi kalau X1 sampai XK itu bergantung linier, maka peta-petanya juga bergantung linier, itu artinya. Ya. Lalu yang kedua, akibat yang kedua adalah ini, bawahnya ini ya. Ini. Bawahnya ini ya. Suatu subruang di V oleh T dipetakan ke subruang di W. Ya, ini artinya apa? Mengawetkan subruang ya. Subruang dipetakan ke subruang ya. Kemarin sudah kita lihat ya bahwa T itu selalu mengawetkan ya. Operasi pertama diawetkan, operasi kedua diawetkan, membawa akibat apa? Elemen 0 diawetkan ya. T0V sama dengan 0W ya. Kedua, inverse diawetkan. T min X sama dengan min TX kemarin ya. Kemudian sekarang bergantung linier diawetkan. Lalu subruang juga diawetkan. Ya, jadi memang kerjaan transformasi linier itu mengawetkan ya. Karena apa? Karena definisinya mengawetkan kedua operasi. Jadi semua sifat yang berkaitan dengan operasi kedua operasi itu ikut diawetkan. Ya. Ikut diawetkan. Misalkan sifat bergantung linier diawetkan. Sifat subruang diawetkan. Sifat identitas diawetkan. Sifat inverse diawetkan ya. Karena itu semua sifat yang bergantung pada operasi ya yang diawetkan oleh transformasi linier ya.
Lalu yang ketiga, akibat ketiga yang akan kita bahas adalah teorema 717 ini, ya. 717 ini, yaitu pendefinisian transformasi linear itu tidak usah didefinisikan untuk setiap vektor di domain, ya, seperti contoh-contoh yang sudah kita lihat, ya, seperti contoh-contoh yang sudah kita lihat di depan itu, ya, contoh 712, 713, 714 itu selalu definisinya untuk setiap vektor X di V, ya. Nah, dengan adanya nomor 6 ini nanti akan kita tunjukkan bahwa pendefinisian transformasi linear itu tidak usah untuk setiap vektor X di V, tapi cukup untuk vektor-vektor dari suatu basis, ya, itu. Ya. Jadi persamaan nomor 6 ini membawa akibat yang cukup penting, ya. Di halaman ini saja kita akan membahas 3 sifat yang penting, ya. Yang pertama ini nanti, ya. Yang kedua ini, yang ketiga ini, ya. Jadi ini adalah semua akibat dari nomor 6 ini, ya. Nomor 6 ini membawa akibat ini 1, 2, 3, ya. Sekali lagi, nomor 6 ini membawa akibat 1, 2, 3. Ya. Nomor 6 ini membawa akibat 1, 2, 3. 1 itu mengawetkan bergantung linear. 2 itu mengawetkan subruang. Dan 3 membawa akibat mengenai pendefinisian transformasi linear, ya. Nah, sekarang saya mau membuktikan satu persatu. Yang nomor 3 dibuktikan di buku ini, ya, karena ini teorema dibuktikan di bawahnya, ya. Nanti akan kita baca buktinya. Yang nomor 1 dan 2 ini tidak ada buktinya, ya, tapi buktinya tidak sulit, ya. Coba kita buktikan 1 dan 2. Oke, 1. Transformasi linear mengawetkan bergantung linear itu artinya apa? Artinya peta dari himpunan vektor yang bergantung linear tetap bergantung linear, ya. Karena ruangannya sempit, maka kita pakai whiteboard saja, ya. Jadi kita mempunyai apa? Kita mempunyai P
kita mempunyai 6 ya. T S1X1 ditambah S2X2 ditambah SKXK sama dengan S1TX1 ditambah S2TX2 ditambah SKTXK. Ya, ini tidak lain daripada nomor 6 ini tidak lain daripada perluasan dari nomor 5 ya. Tidak hanya untuk 2 suku tapi boleh lebih dari 2 suku ya. Nah, sekarang kita buktikan yang nomor 1 ya. Misalkan X1, X2 sampai XK itu bergantung linier ya. Bergantung linier ya. Nah, kita mau membuktikan bahwa petanya juga bergantung linier ya. Mengawetkan bergantung linier itu artinya akan dibuktikan. Apa yang akan dibuktikan? Akan dibuktikan petanya ya. TX1 PX2 PXK ini bergantung linier ya. Jadi ini petanya ya. T itu apa? T adalah pemetaan dari ruang vektor V ke ruang vektor W dan merupakan pemetaan linier ya. T adalah transformasi linier ya. Nah, ini artinya mengawetkan bergantung linier itu apabila kita mempunyai himpunan yang bergantung linier, petanya oleh T, peta dari elemen-elemen ini ya, peta ini, peta ini, peta ini, peta ini, petanya, bayangannya juga himpunan yang bergantung linier di W ya. Ini bergantung linier di V, ini bergantung linier di W ya. Petanya ini ya. Ini di ruang vektor yang berbeda ya. Bergantung linier di V, petanya bergantung linier di W ya. Oke, kita buktikan ya. Siapa yang masih ingat definisi bergantung linier itu apa? Nih, bergantung linier ini artinya apa? Siapa yang masih ingat? Silahkan. Ada enggak yang masih ingat? Mahasiswa biasanya pelupa kan? Mudah lupa mahasiswa. Lebih-lebih kalau sudah lulus ujian lalu semua lupa. Apa bergantung linier? Siapa? Silahkan menjawab. Tidak ada yang menjawab. Bagaimana nih kuliah kok seperti ini?
halaman 177. Halaman 177 kalau sudah lupa. Apa? Ada bilangan ada S1 Siapa itu? Corazon. Corazon. Ada Oke. iya, ada S1 sampai SK yang tidak semuanya sama dengan 0 sehingga S1 X1 X1 ini yang bergantung linear ini ya. Jadi S1 X1 itu, dan sehingga S1 X1 X1 tambah sampai titik-titik SK sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Ada skalar S1 dan S2 dan SK yang tidak semua ya. Kalau bebas linear itu semua. Ya, kalau bergantung linear itu tidak semua. Adalah bilangan real 0 ya. Bilangan real 0 ya. Halaman 177 ya. Sedemikian sehingga S1 X1 ditambah S2 X2 ditambah titik-titik SK XK sama dengan 0 vektor. Ya. S1, S2, SK tidak semuanya 0, artinya sekurang-kurangnya salah satu tidak 0 ya, tidak boleh semuanya 0. Nah, sekarang saya tanya, 0 ini berada di mana? Siapa yang tahu? Di V apa di W? Di V apa di W? 0 ini loh. Di V apa? Di mana? Di V. Di V ya. Ini 0 V ya, karena X1, X2, XK itu anggota V ya. Jadi ini nolnya 0 V ya. Nah, lalu kita kerjakan transformasinya ya. Kita kerjakan transformasinya. Jadi ini vektor ini sama dengan 0. Jadi transformasinya T dari S1 X1 ditambah S2 X2 ditambah SK XK sama dengan T dari 0V ya. T dari 0V ya. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, lalu kita menggunakan nomor 6 ya. Karena trait transformasi linier berarti berlaku nomor 6. Nomor 6 mana? Nomor 6 ini ya. Nomor 6 ini di atas ini ya. Ini. Nomor 6 ini. Berarti apa? Ini menurut nomor 6 sama dengan S1 T X1 ya. S2 T X2 ya. Ditambah SK T XK ya. Sama dengan T0V menurut halaman 346 T0V sama dengan apa?
Adriana? Norway. Norway, betul ya. Norway ya. Halaman 346 ya. Sudah dibuktikan teorema itu ya. Transformasi linier mengawetkan elemen identitas 0 ya. Nah, berarti apa ini? Ya. Dengan catatan, ingat catatan S1, S2, SK tidak semua skalar 0 ya. Ini ya. Ini S1, S2, SK-nya kan masih sama ya. Tidak berubah kan. Nah, S1, S2, SK-nya itu tidak semuanya 0. Sekurang-kurangnya ada satu yang tidak 0. Nah, berarti ada S1, S2, SK yang tidak semuanya 0, sedemikian sehingga berlaku ini. Dari situ kita kesimpulan jadi TX1, TX2 sampai TXK bergantung linier ya, bergantung linier. Gantung linier ya, di mana? Di W ya, bergantung linier di W ya. Kalau X tadi bergantung linier di V ya, di V ini ya. Mengapa TX1 sampai TXK ini bergantung linier? Karena ada X1 sampai XK yang tidak semuanya 0. 0 ini bilangan real 0 ya. Sedemikian sehingga S1 TX1 tambah S2 T2 tambah SK TXK sama dengan 0 W. Ya. Itu artinya apa? Menurut definisi itu artinya vektor TX1, TX2, TXK adalah vektor himpunan vektor yang bergantung linier. Ya, di mana di W karena ini vektor-vektor di W ya. Begitu ya. Jadi jadi kalau kita misalkan kita ilustrasikan ini adalah ruang vektor V, ini ruang vektor W, ini ada vektor X1, X2, XK, ini pemetaan linier ya, pemetaan linier T, ini T X1, ini TX2 titik-titik, ini adalah TXK ya.
Nah, kalau vektor-vektor ini bergantung linier, vektor petanya ini juga bergantung linier. Itu ya, artinya transformasi ini diketahui T adalah transformasi linier ya. Kalau tidak ya. Ini T transformasi linier ya. Jadi kalau T adalah transformasi linier, maka sifat bergantung linier dipertahankan oleh T ya. Dipertahankan. Artinya himpunan vektor-vektor yang bergantung linier dipetakan ke himpunan vektor-vektor yang juga bergantung linier ya. Itu yang pertama. Mengawetkan sifat bergantung linier ya. Nah, sekarang saya hapus ya. Ada pertanyaan? Siapa mau bertanya? Silakan. Jangan ragu-ragu bertanya. Kalau ada yang tidak jelas. Oke, sekarang yang nomor 2. Ya. Tadi yang nomor 1 bergantung linier. Ya. Perhatikan bahwa yang diawetkan itu sifat bergantung linier ya, bukan sifat bebas linier. Ya. Yang diawetkan sifat bergantung linier, bukan sifat bebas linier. Kalau X1, X2, XK itu bebas linier, petanya bagaimana? Petanya belum tentu bebas linier. Ya. Kalau yang X1, X2, XK itu bergantung linier, petanya juga bergantung linier. Ya. Kalau X1, X2, XK bebas linier, petanya belum tentu bebas linier. Ya. Jadi yang diawetkan hanya sifat bergantung linier. Ya. Sekarang sifat subruang juga diawetkan ya. Subruang juga diawetkan ya. Misalkan U subruang dari ruang vektor V ya. U adalah subruang dari ruang vektor V ya. Subruang akan dibuktikan ya. Akan dibuktikan petanya yaitu TU juga subruang ya dari W ya. TU itu adalah subhimpunan dari W ya, berada di W.
Misalkan ini V, ini B. Ini ada U di sini, ya. Ini U. Ya. U oleh transformasi linear T dipecahkan ke TU. Ya. Begini ilustrasinya ya. Jadi kalau U adalah subruang di T, petanya ini TU adalah subruang di ruang B, ya. Nah, pertama-tama TU itu apa? TU itu ada di halaman 346 di atas sendiri ya. Kalau kamu membuka halaman 346 sebelum definisi transformasi linear atau di buku landasan juga ada ya. Ini sudah saya terangkan di buku landasan ya. TU itu apa? Ya. TU ini adalah himpunan bagian dari W ya. Jadi TU ini adalah himpunan vektor-vektor W di W ya. TU adalah ini ya. Himpunan vektor di sini ya. Yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang merupakan peta dari suatu elemen di U ya. Jadi ada vektor U di U sedemikian sehingga TU sama dengan W ya. Kalau mau digambar kurang lebih begini ya. Nanti saya hapus lagi nih ya. Nanti ini saya hapus lagi ya. Jadi misalkan ini U-nya ini ya. Ini hanya ilustrasi saja ya supaya kamu bisa menangkap definisi ini ya. Kalau U-nya adalah himpunan vektor-vektor ini, maka TU-nya adalah ini ya. TU-nya 3 ini ya, TU. Himpunan vektor-vektor W yang mempunyai sifat apa?
ada vektor U di subruang U sedemikian sehingga TU sama dengan ini vektor U, ini vektor TU ya. TU sama dengan W ya. Himpunan vektor-vektor di W yang mempunyai sifat ada vektor di U yang petanya adalah vektor tersebut ya. Jadi dengan perkataan lain, dengan kata-kata biasa, TU adalah himpunan semua bayangan atau peta dari vektor-vektor di U itu ya. Secara mudah dengan kalimat kata-kata biasa, himpunan TU adalah himpunan semua peta atau bayangan dari vektor-vektor di U itu ya. Kalau dengan notasi matematis ya begini ya. Himpunan semua W, vektor W di kodomain W sedemikian sehingga ada U di subruang U sedemikian sehingga TU sama dengan W tersebut ya. Jadi ini hanya untuk menggambarkan supaya kamu bisa menangkap definisi ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya hapus. Akan dibuktikan bahwa TU ini adalah subruang ya dari W ya. Mau menggunakan dua syarat boleh, mau menggunakan satu syarat juga boleh ya. SU plus TP. Ya. Ambil sebarang B1, W2 di TU ya. Mengapa di TU? Karena TU yang akan kita buktikan subruang ya. Jadi kita ngambilnya di sini ya, di TU ini ya. Ambilnya di TU karena TU mau kita buktikan subruang. Ambil sembarang W1 dan W2 di TU ya. Akan dibuktikan apa? Siapa yang tahu? Jawab. Subruang ini. Subruang. Ambil W1 dan W2 di TU. Mau dibuktikan TU subruang berarti harus dibuktikan apa? Siapa yang tahu? Jawab. W1 plus W2 di TU. Kurang. Dan SW1 di TU juga. Kalau menggunakan satu langkah. Satu langkah. SW1 ditambah TW2 di TU. Ah, betul ya. Akan dibuktikan. Akan dibuktikan. Kalau bahasa mahasiswa itu ADB ya. ADB ini bahasa mahasiswa. Ini saya belajar dari mahasiswa. ADB akan dibuktikan ya. Tulisan mahasiswa nih ADB. Saya dulu juga tidak ngerti ADB ini apa ya. Oh, ADB akan dibuktikan. Ini steno mahasiswa. Ya. Akan dibuktikan
untuk setiap S dan T sembarang bilangan real, SW1 ditambah TW2 berada di TU, ya. Ini subruang yang sudah kita pelajari ya pada awal kuliah ini, ya. Oke. Nah, kita menggunakan definisi TU ini ya. TU adalah himpunan elemen-elemen di W yang mempunyai sifat ini, ya. Yang mempunyai sifat ini. Nah, jadi karena W1 dan W2 itu anggota TU, ya. Karena W1 dan W2 itu anggota TU, berarti ada, ya, U1 dan U2 anggota U. Ya. Dari mana? Dari definisi ini ya. Dari definisi ini ya. Karena W1 dan W2 itu anggota TU, berarti ada U1 dan U2 anggota U, sedemikian sehingga apa? TU1 sama dengan W1 ya, dan TU2 dan TU2 sama dengan W2 ya. Dari mana? Dari definisi TU ya. Dari definisi TU. Ya. Karena W1 dan W2 itu anggota TU. Ya. W1 dan W2 anggota TU, jadi menurut definisi TU ada U1, U2 di U. Nah, sedemikian sehingga TU1 sama dengan TW1, TU2 sama dengan W2. Oke? Nah, diketahui U itu subruang ini ya. U subruang. Ya. U subruang. Karena U itu subruang, di V, maka berlaku SU1 ditambah TU2 adalah anggota U ya, untuk setiap T1, untuk setiap untuk setiap S dan T ya, untuk setiap S dan T bilangan real ya. Ini teorema subruang ya, subruang bila dananya bila ya, jika dananya jika. SU plus TV anggota W tersebut ya. Jadi bila dananya bila itu ya teoremanya.
Nah, maka TSU1 ditambah TU2 itu anggota TU ya. Anggota TU karena apa? Karena SU1 dan TU2 anggota U ya. Kalau U itu anggota U, TU anggota TU besar ya. Menurut di sini ya. Karena ini anggota U, maka bayangannya TSU1 tambah TU2 anggota TU ya. Karena ini anggota U ya. Nah, ini ekuivalen dengan apa? Ya. Nah, sekarang kita menggunakan nomor 6 ya. Kita menggunakan nomor 6 ini, tetapi untuk K sama dengan 2. 2 saja kan ini. Ya. STU1 ditambah nomor 6 sekarang ya. TU2 anggota TU ya. TU1 sama dengan apa? Siapa yang tahu? STU1. TU1 sama dengan apa? W1. W1 ya. TU2 sama dengan W2 ya. TU2 sama dengan W2 ya. Anggota TU. Selesai. Terbukti ya. SW1 ditambah TW2 anggota TU ya. SW1 tambah TW2 anggota TU untuk sembarang S dan T bilangan real ya. Untuk sembarang S dan T bilangan real. Kesimpulannya jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya TU subruang ya. Subruang di W ya. Karena SW1 ditambah TW2 anggota TU untuk setiap W1 dan W2 anggota TU ya. Kita mengambil sembarang W1 dan W2 anggota TU. Ternyata SW1 tambah TW2 juga anggota TU untuk setiap S dan T bilangan real ya. Nah, ini menurut teorema subruang, TU adalah subruang di ruang vektor B ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau U
subruang di V, maka TU juga subruang di W. Ya. Jadi transformasi linear mengawetkan subruang. Ya. Subruang dipetakan ke subruang. Ya. Kalau U adalah subruang, TU juga subruang. Ya. Kalau X1 sampai XK bergantung linear, TX1 sampai TXK juga bergantung linear. Ya. Mengawetkan sifat bergantung linear. Ada pertanyaan? Romo, saya ingin bertanya. Silakan. Jadi Transformasi geometri yang refleksi, pencerminan, dan lain-lain itu termasuk pemetaan linear ya, Romo? itu nanti akan kita bahas sebentar. Akan kita bahas pada halaman 352. Punya enggak? Halaman 352. Nah, di sana ada transformasi geometri ya. Misalnya ada pencerminan, tidak semua ya. Ada apa? Ada apa saja transformasi geometri yang kamu pelajari? Dilatasi. Nah, dilatasi bukan ya. Dilatasi bukan transformasi linear ya. Nah, pencerminan, refleksi itu transformasi linear ya. Rotasi itu transformasi linear ya. Tapi dilatasi bukan ya. Dilatasi bukan transformasi linear karena bangunnya menjadi lebih besar atau lebih kecil kalau dilatasi itu ya. Kalau pencerminan itu bangunnya tidak berubah, hanya berubah tempat ya. Rotasi bangunannya tidak berubah tempat ya, itu transformasi linear ya. Jadi transformasi linear itu tidak mengubah ukuran bangunan, hanya memindah tempat saja pada geometri ya. Karena apa? Karena aturan transformasinya adalah suku banyak berderajat 1. Berderajat 1, jadi tidak mengubah ukuran. Ya. Oke? Oke, Romo. Itu pertanyaan yang akan dijawab dalam kuliah berikutnya nanti ya. Itu aplikasi yang bagus ya, bahwa transformasi yang kamu pelajari pada geometri Euclides itu termasuk transformasi linear ya. Sebenarnya sudah mulai tersinggung hal itu ketika kamu mempelajari contoh yang terakhir kemarin, yaitu contoh 715 ya, di mana transformasinya menggunakan matriks ya. Nah, itu sudah mulai mengarah ke sana karena nanti transformasi geometri itu kita sajikan dalam bentuk matriks ya. Seperti yang kamu pelajari di SMA ya. Ketika di SMA kamu belajar refleksi disajikan dengan matriks ya. Lalu rotasi disajikan dengan matriks ya. Itulah yang dipelajari di SMA. Nah, sekarang kita pelajari lagi dalam konteks transformasi linear. Ketika kamu belajar transformasi geometri Euclides semester 1, kamu belajar transformasi geometri atau tidak?
Belum ada, Romo. Nah, kamu belajar di mana transformasi geometri? SMA, Romo. Oh, SMA. Tidak di kuliah geometri Euclides? Tidak Tidak. kemarin. Oh, harusnya ada di sana ya. Jadi pertanyaanmu tadi berasal dari pengetahuan SMA. Iya, Romo. Oh, begitu. Ya memang ya. Kalau di SMA, refleksi dan rotasi itu disajikan dalam bentuk matriks ya. Nah, kalau ada suatu titik X, Y dikalikan dengan matriks itu, nanti titik itu akan dicerminkan atau dirotasikan ya. Itu di SMA ya. Nah, sekarang nanti akan kita pelajari lagi ya sebagai transformasi linier itu ya dalam kuliah berikutnya. Oke, tadi masih kurang satu ya. Jadi nomor 6 tadi itu membawa akibat 1, 2, 3. Kita sudah membuktikan 1, 2. Yang 3 adalah teorema yang buktinya sudah ada di buku ya, bahwa transformasi linear itu aturannya tidak harus didefinisikan untuk semua titik di domain, tetapi cukup titik-titik yang merupakan basis itu ya. Akan kita buktikan besok Senin ya, besok Senin tanggal 31. Minggu depan kuliah minggu terakhir ya. Jadi kita tinggal mempunyai 2 kali kuliah minggu depan, yaitu hari Senin dan hari Kamis tanggal 3. Ya, tanggal 4 hari terakhir kuliah. Tanggal 8 UAS. Ya. Sekian. Ada pertanyaan tidak sebelum kita tutup? Yang tanya kok hanya Teddy sama Adriana, Teddy, Adriana, Adriana, Teddy, Teddy, Adriana. Yang lain, mana yang lain enggak pernah tanya. Sekian, sampai ketemu lagi besok Senin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya.